Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Syahrun. Saya mahasiswa dari jurusan Penjas atau Pendidikan Jasmani, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Pancasila. Selanjutnya, materi yang akan saya bawakan yaitu dasar-dasar pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu dasar filosofis. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan pasca Perang Dunia Kedua, dunia dicekam oleh pertentangan ideologi kapitalisme dengan ideologi komunisme. Kapitalisme berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi kebebasan dan hak-hak individu, sementara komunisme berakar pada paham sosialisme atau kolektivisme yang mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individual. Kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Paham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan liberalisme setiap warga sehingga menimbulkan perilaku dengan superioritas individu, kebebasan berekreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara paham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dan eksploitasi segelintir warga pemilik kapital. Pertentangan ideologi ini telah menimbulkan perang dingin yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara Republik Indonesia mampu melepaskan diri dari tarikan-tarikan dua kutub ideologi dunia tersebut dengan merumuskan pandangan dasar pada sebuah konsep filosofi yang bernama Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila bahkan bisa berperan sebagai penjaga keseimbangan antara dua ideologi dunia yang bertentangan, karena dalam ideologi Pancasila hak-hak individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Yang kedua yaitu dasar sosiologis. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis maupun yang tidak tertulis secara adat istiadat, kesepakatan atau kesepahaman dan konvensi. Kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi budaya penuh perbedaan, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Data sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali. Begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir G30 SPKI pada 1 Oktober 1965 untuk seterusnya hal tersebut dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya lewat proses pendidikan formal, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu. Dasar yuridis. Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keputusan Presiden RI nomor
150 tahun 1959 mengenai dekret Presiden RI dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang berlaku adalah pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 yang disahkan dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar terdiri atas nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahkan pada semua peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan di tingkat yang lebih rendah pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental harus merupakan penjelasan dari nilai dasar. Dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.